Yuk, maju. Naikkan nih. Ini mantan petinggi KPK yang bicara nih, Pak Abraham Samad dan Pak Yasin. Masalahnya KPK punya nyali nggak? Nah, itu ya. Alih-alih memeriksa Mulyono malah minta publik menyodorkan bukti. Kocak lagi ini gitu. Padahal bukti sudah ada, sudah numpuk. Pak Jokowi sendiri kan menantang, mana buktinya, kan seperti itu. Nah, ini harus menegak hukum. Jangan sudah ditantang terus ciut ya. Nah, terus ciut, ya ditantang. Nah, ini kan organized crime ini tidak hanya pidana korupsi saja, ya pidana-pidana lain. Misalnya ada pidana umum dan pidana yang lain, misalnya yang sifatnya money laundering, apa itu harus ditelusuri. Kalau pada saat yang bersangkutan itu berkuasa, maka orang itu tidak akan berani mengungkap itu. Jadi kesempatan kan sudah mantan ini. Apa yang menjadi hambatan? Kalau dilakukan secara lurus sesuai dengan tugas dan fungsinya, maka tidak ada sesuatu yang menghambat KPK itu apabila dia bekerja secara profesional. OCCRP ini. Jadi ditindaklanjuti apa hanya sebagai berita-berita yang akhirnya juga hilang gitu loh. Tidak direspon apapun ini. Padahal di tempat-tempat lain itu 602 dari laporan itu naik kepada tingkat penyelidikan. Ya, penyidikan dan penuntutan. Prosecution. Yaitu tingkatannya itu. Artinya itu setelah ditindaklanjuti oleh penegak hukum dari negara yang bersangkutan, yang disebutkan itu di mana itu, misalnya pejabat-pejabat yang diidentifikasi korup itu. Nah, KPK kan punya jaringan internasional untuk meneliti lebih jauh, yaitu misalnya saja laporan yang bisa ditindaklanjuti atau bisa digabungkan dengan laporan yang digali oleh KPK sendiri, misalnya itu akan menuai suatu, katakanlah mengarah kepada adanya bukti material yang cukup, yang mengarah adanya dua alat bukti yang cukup. Jadi tidak hanya sekedar isu, tapi harus ditemukan bukti-bukti. Guntur Romli juga enggan serahkan dokumen skandal korupsi era Jokowi, khawatir buktinya dihilangkan. Gampang, tinggal di copy saja Guntur Romli. Anda juga jangan omon-omon. Aduh. Berdasarkan laporan OCCRP, KPK harusnya menindaklanjuti untuk memeriksa Jokowi untuk mendapatkan bukti material dan dua alat bukti. Apalagi Jokowi sudah menantang, buktikan. Ya sudah dong. Makanya penegak hukum harus bergerak, jangan ciut. Apalagi Jokowi sudah mantan. Ini kata Guntur Romli. Makanya Guntur Romli, ayo dong, Anda juga sebagai jubir PDIP jangan bikin malu. Ini mantan ketua KPK ya, bicara tentang KPK. OCCRP ini di negara-negara yang bersangkutan, pemimpin-pemimpin yang dinyatakan korup oleh mereka, itu kasusnya sudah naik sampai ke tingkat penuntutannya. Artinya itu setelah ditindaklanjuti oleh penegak hukum dari negara yang bersangkutan, yang disebutkan itu di mana itu, misalnya pejabat-pejabat yang diidentifikasi korup itu. Nah, KPK kan punya jaringan internasional. Untuk meneliti lebih jauh, yaitu misalnya saja laporan yang bisa ditindaklanjuti atau bisa digabungkan dengan laporan yang digali oleh KPK sendiri, misalnya itu akan menuai suatu, katakanlah mengarah kepada adanya bukti material yang cukup, yang mengarah adanya dua alat bukti yang cukup. Jadi tidak hanya sekedar isu, tapi harus ditemukan bukti-bukti. Nah, Pak Jokowi sendiri kan menantang, mana buktinya, kan seperti itu. Nah, ini harus menegak hukum. Jangan sudah ditantang terus ciut ya. Nah, terus ciut, ya ditantang. Nah, ini kan organized crime ini tidak hanya pidana korupsi saja, ya pidana-pidana lain. Misalnya ada pidana umum dan pidana yang lain, misalnya yang sifatnya money laundering, apa itu harus ditelusuri. Kalau pada saat yang bersangkutan itu berkuasa, maka orang itu tidak akan berani mengungkap itu. Jadi kesempatan kan sudah mantan ini. Apa yang menjadi hambatan? Kalau dilakukan secara lurus sesuai dengan tugas dan fungsinya, maka tidak ada sesuatu yang menghambat KPK itu apabila dia bekerja secara profesional. Sesuai dengan perintah undang-undang. Ya koordinasi, ya supervisi, monitoring, ya penindakan. Ya clear. Yuk maju. Naikkan nih. Ini mantan petinggi KPK yang bicara nih, Pak Abraham Samad dan Pak Yasin.
Masalahnya KPK punya nyali nggak? Nah itu ya. Alih-alih memeriksa Mulyono malah minta publik menyodorkan bukti. Kocak lagi ini gitu. Padahal bukti sudah ada, sudah numpuk. Kan lucu ya. Aduh. Teddy Gusnaidi. Oh, ini bilang apa nih Teddy nih? Oh, ini saya bacain ya. Teddy ini di PSI sekarang ya. Saya bisa saja katakan bahwa Jokowi dipecat karena Megawati takut. Arus bawah inginkan Jokowi jadi ketua umum PDIP karena sangat layak. Selain beliau pernah jadi presiden RI, prestasi beliau juga mengembalikan kejayaan PDIP. Cuma saya bukan kayak podcast-podcast dan tokoh-tokoh kutu busuk itu yang kerjaannya menyebarkan informasi tanpa ada bukti. Itulah bedanya saya dan mereka. Saya menggunakan ilmu dalam berpendapat dan mereka menggunakan pantat dalam berpendapat. Teddy, coba kita lihat rekam jejaknya. Nih, rekam jejak Teddy. Bukti Jokowi penipu, ingkar, tukang klaim, bohong, pencitraan, ngasal, indikasi korupsi, dan kini arogan, hanya budak yang milih orang begini. Teddy juga. Jadi buzzer-buzzer Jokowi ini emang nggak ada yang benar. Mudah sekali menangkalnya ya. Aduh, urus saja partaimu tuh katanya. Ini juga sama, kenceng banget ini, buzzer ini. Oh ini, bentar. Sesuai fakta, anak-anak jenderal yang belum follow aku ini dipencet dulu guys tanda plusnya ya. Mantap, guys. Ini lembaga tidak kredibel, tidak menggunakan data, tidak menggunakan fakta. Hati-hati guys, hati-hati. Mereka coba mengadu domba kita sesama anak bangsa guys. Pak Jokowi tidak pernah melakukan korupsi. Tidak pernah Pak Jokowi menjual aset-aset negara. Seperti yang no. Kalau Pak Jokowi guys sangat mencintai Indonesia. Tapi lembaga ini guys, dia sedang disetting sebagai alat dendam. Karena Pak Jokowi tidak pernah mau menjual aset-aset yang ada di Indonesia, sumber daya alam yang ada di Indonesia. Mereka dendam guys sama Pak Jokowi. Kurang. Udah cukup lah. Yang jelas dia menuduh OCCRP ini nggak kredibel katanya. Ya sudah gugat saja OCCRP-nya. Padahal tadi kita sudah sampaikan bagaimana kredibilitas OCCRP bahkan sampai mendapatkan penghargaan dari PBB. Mereka tidak percaya OCCRP, mereka lebih percaya SMK yang akan diproduksi massal. Aduh, kacau beliau nih. Oke, nah ini ada yang sampai datang ke Solo ini. Tuduhannya sudah mengarah ke salah satu partai oposisi dan kita semua tahu itu adalah PDIP. Mulyono versus PDIP. Ini datang nih ya. Cebokers panik langsung ke Solo, laporan ke junjungannya karena segala upaya yang mereka lakukan selama ini untuk melabeli junjungannya sebagai manusia suci telah digagalkan oleh OCCRP. Mengenai beberapa isu yang kita ketahui bahwa ada framing yang jahat, yang kita ketahui bahwa tadi saya melaporkan ke Pak Jokowi bahwa ada pihak-pihak yang ingin bermain menghancurkan dan mengadu domba kita sebagai bangsa. Ya contohnya apa yang dilakukan oleh posisi RI ya. Tadi Bapak sendiri hanya ketawa-ketawa saja. Bapak bilang bahwa Mas, saya sudah biasa dari dulu memang juga difitnah, tapi saya happy saja. Happy, Bapak, percaya? Ya, happy. Sebenarnya beliau juga bahagia saja, tidak panik. Dan menurut saya yang panik itu orang yang sudah menjadi tersangka korupsi, ya kan? Orang yang ingin mengaburkan fakta-fakta hukum, ya kan? Yang sudah jadi tersangka. Dan saya sendiri mendapat sumber bahwa yang bermain ini adalah dari salah satu kekuatan partai politik dan juga media
mungkin saya nggak bisa sebut langsung, tapi partai politiknya adalah Partai Dinasti Berdirinya Perjuangan dan juga majalah MP. Yang panik itu Anda sampai datengin ke Solo. Ini orang yang pernah mau mukul Rocky Gerung ini dulu ya di acaranya Dialog iNews. Masih ingat ya? Aduh, nggak bisa pakai otak, dia pakai otot deh. Ampun. Ya, CCRP memang mengakui tak punya bukti. Dan Jokowi masuk karena banyaknya laporan yang masuk dari para ahli. Ini saya munculkan nih orang-orang yang menyerang-nyerang CCRP juga sama ini kan. Terus Anda percayanya pada siapa? Nah, balik lagi ke sini, SMK.